Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 617. Segera setelah itu di antara para bajak laut, banyak yang telah mengeluarkan meriam anti bahu dan peluncur roket. Bagi para bajak laut, sekalipun Zhang Yi dan yang lainnya mutan, kekuatan mereka pada akhirnya akan habis cepat atau lambat. Jika saatnya tiba, daging dan darah mereka akan dihancurkan tanpa ampun oleh senjata termal. Bagi bajak laut Tianlong, ini adalah perburuan yang panjang, dan mereka memiliki cukup kesabaran. Namun, Zhang Yi membuka 2 portal dimensi dan segera memblokir semua serangan dari 2 arah dengan daya tembak terkuat. Portal dimensi. Ada batas untuk energi melahap serangan dengan portal dimensi, tetapi dengan serangan senjata termal semacam ini, jika musuh ingin mencapai batas atas energi melahapnya, setidaknya harus mengosongkan seluruh persenjataan Zhang Yi. Tetapi pada saat ini, Zhang Yi tiba-tiba memiliki pikiran di dalam hatinya. Serangan dari luar dapat menembus dinding kandang, tetapi serangan kami tidak dapat menembusnya. Apa dasar penentuan batas tersebut? Jika aturan sangkar adalah bahwa sangkar hanya dapat menjebak objek yang ditetapkan sebagai burung yang dikurung, maka begitu sangkar terbentuk, objek yang belum ditetapkan tidak akan terperangkap oleh aturan tersebut. Setelah memikirkan ini, Zhang Yi melakukan upaya yang berani. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan gerbang dimensi untuk mengumpulkan sejumlah besar amunisi. Kemudian dia membidik ke arah bajak laut di luar dan memantulkan mereka. Dor! 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 Peluru itu terbang kembali tepat seperti datangnya. Para bajak laut itu tidak mengenakan seragam tempur, dan puluhan bajak laut dipukuli hingga berkeping-keping oleh peluru dalam sekejap. Mata Zhang Yi tiba-tiba berbinar, dan senyum muncul di bibirnya. Aku sudah tahu apa fungsi kandang ini. Baili Changqing melihat Zhang Yi lalu berkata, tetapi kita masih tidak bisa keluar. Menyadari serangan mereka tidak berhasil dan malah dipantulkan oleh Zhang Yi, Kanute mengangkat tangannya lalu berkata, hentikan serangan. Mereka berhenti, tetapi Zhang Yi tidak mau berhenti. Zhang Yi tersenyum tipis dan melirik semua bajak laut di sana. Mutan yang menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk menjebak kami pasti ada di antara para bajak laut ini. Selama kami membunuhnya, kurungan ini akan hilang dengan sendirinya. Akan ku hitung sampai 3, semuanya jongkok. 1. Semua orang tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Zhang Yi, tetapi Zhang Yi adalah kapten dan mereka tetap harus mengikuti perintah. 2. Zhang Yi membuka 2 pintu portal dimensinya. Di antara gerbang-gerbang dimensi, terlihat mocong senpang. 3. Semua orang langsung jongkok. Dan di sekitar Zhang Yi, di angkasa yang luas, moncong 500 buah artileri terbentang dari angkasa asing. Ini adalah sejumlah besar senjata yang diminta Zhang Yi, sebagai kapten tim Tengu, dari kota Blizzard di bawah otoritasnya sendiri. Senjata yang besar dan sulit dibawa oleh mutan biasa. Senjata yang memiliki kekuatan besar tetapi perlahan-lahan punah karena datangnya zaman es. Di tangannya, itu masih kuat. Dor! 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 Ledakan-ledakan terjadi di sepan Zhang Yi. Di saat yang sama peluru esar itu mengarah ke Kanute dan para elitnya. Kanute yang merasakan bahaya segera mengaktifkan kemampuannya dan berubah menjadi hiu Megalodon. Transformasi binatang, Megalodon. Zhang Yi menatap Kanute dan berpikir dalam benaknya. Sayang sekali, salvo artileri semacam ini hanya bisa digunakan 1 kali. Dan aku tidak punya waktu untuk mengisi ulang 500 buah artileri. Namun,
Ini juga memverifikasi dugaanku kalau objek-objek di dalam subruangku tidak ditentukan oleh aturan penghalang ini. Canute melihat anak buahnya yang telah hancur berkeping-keping dan mendengarkan ratapan mereka yang menyakitkan. Ia menatap Zhang Yi dengan penuh kemarahan. Bajingan, aku akan membunuhmu. Zhang Yi memandangi tubuh Canute yang besar. Pria aneh itu pasti melindungi penggunanya. Ucap Zhang Yi mencari mutan yang mengurung mereka. Meskipun dia tidak dapat melarikan diri dari kurungan untuk saat ini, Zhang Yi masih relatif yakin dalam hatinya. Tidak ada yang dapat dilakukan musuh terhadap mereka. Di saat itu, tiba-tiba, sebuah pesan dari Gao Changkong muncul di lensa mata taktis. Keyes, situasinya telah berubah, jangan terburu-buru mengepung dan menekan para perompak. Ini kemungkinan besar adalah jebakan. Pupil mata Zhang Yi menyusut tajam dan hawa dingin menjalar ke punggungnya. Apa maksudmu? Di kota Linhai, Gao Changkong dan anggota tim Samsara berdiri di reruntuhan. Di depan mereka, ada lebih dari selusin mayat tergeletak di tanah. Dan beberapa dari mereka berpakaian persis seperti pasukan Eclipse. Gao Changkong berkata, yang muncul di kota Linhai sama sekali bukan pasukan Eclipse Moon yang sebenarnya. Kita semua tertipu oleh mereka. Suara Gao Changkong terus terdengar di telinga Zhang Yi. Coba pikirkan, kalau mereka tidak berada di kota Linhai, di mana lagi mereka bisa berada? Siapa orang yang paling mereka takuti dan siapa yang paling ingin mereka bunuh? Mata Zhang Yi membelalak, dan perasaan tidak menyenangkan menyelimutinya. Kulit kepalanya bahkan terasa sedikit mati rasa. Orang yang paling ingin mereka bunuh adalah aku, hanya aku yang bisa mengganggu kemampuan ramalan Mayumi Takeuchi. Pikir Zhang Yi sambil menatap lensa taktis. Canute membuka mulut hiu besar itu dan berteriak. Ronin, kenapa kau belum muncul juga? Zhang Yi mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di sebuah gunung rendah, wajah beberapa kenalan lama terlihat. Seiichiro dan semua anggota mutannya sudah tiba di sana. Dari atas gunung, kelompok Eclipse berdiri dan menatap ke bawah, ke arah Zhang Yi dan yang lainnya berada. Setelah itu chapter 617 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, ayo request komik baru gengs. Ngomong-ngomong, Freezing mungkin akan pindah jadwal buat kejar tayang. Menurut kalian mending di-up besoknya jam 9 pagi, atau hari update-nya juga tapi jam 18 malam. Ketikan pendapat kalian di kolom komentar, entar dihitung yang paling banyak. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.